Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatuhu wassalamuhu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wa khatamin nabiyyin wa ala alihi at-thayyibin wa ashabihi at-tahirin ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjina min 'adzabin alim. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak besar-besarnya marilah kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk kenikmatan bisa melaksanakan satu bentuk ibadah kepada Allah dan terus melazimi thalabul ilm, di mana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala mengatakan ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wasyarab. Manusia itu lebih membutuhkan kepada ilmu daripada makan dan minum. Li'annahum yahtajuna ilaihima fil yaumi marratan aw marratan. Karena sesungguhnya manusia kita butuh makan minum dalam sehari itu hanya sekali atau dua kali. Mungkin ada yang 3 kali, mungkin ada yang 4 kali. Tapi sepertinya ini sedang-sedang semua nih, tidak ada yang pembesar. Walakin yahtajuna ilal ilmi bi'adadi anfasihim. Tetapi manusia itu membutuhkan terhadap ilmu sebanyak bilangan nafas yang keluar masuk hidung kita. Berapa kali kalau sehari berarti Pak? Wakeh. Padahal ngajinya kita sepekan sekali. Nanti dibalik, maka ngajinya sehari 2 kali, makanya sepekan sekali. Ya, mudah-mudahan apa yang nanti kita kaji bersama membawa manfaat khususnya diri saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti sunnah-sunnah beliau. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, malam ini kita masuk pada surat Al-Masad atau nama lainnya Al-Lahad. Kalau Al-Lahad ya diambil dari ayat pertama atau ayat ke-4. Kalau Al-Masad diambil akhir ayat ke-5. Kita baca bersama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghdha anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal
hatab fi jidha hablum min masad. Akhir ayat dari ayat 1 sampai 5 semuanya pendek, tidak ada yang panjang. Nah, biasanya terakhirnya dibaca panjang, masad, ini salah. Yang kedua, ayat pertama, akhir ayatnya itu ada huruf, ada tasdidnya. Watabba. Nah, selain ayat 1, kasaba ayat kedua, lahabin ayat ketiga, al-hatabi ayat keempat, dan basadin ayat kelima. Maka cara wakofnya kalau ayat pertama namanya qalqalah kubra. Caranya ditekan baru dipantulkan. Watab, ditekan baru dipantulkan. Sementara 2, 3, 4, dan 5 dipantulkan langsung. Wama kasab zata lahab. Jangan sampai ikut ditekan baru dipantulkan. Surat Al-Lahab atau Al-Masad termasuk surat Makkiyah, terdiri dari 5 ayat. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam Sahih Bukharinya hadis ke 4972 meriwayatkan tentang asbabun nuzul, sebab turunnya surat Al-Lahab atau surat Al-Masad. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari beliau keluar ke bukit Tanha. Kemudian beliau naik ke bukit ya sobaha, beliau menyeru orang-orang Quraisy dari atas bukit, Pak. Karena dulu belum ada mic, belum ada speaker, belum ada toa dan lain sebagainya. Jadi untuk mengumpulkan banyak orang harus naik di atas ketinggian sehingga suaranya bisa didengar oleh banyak orang dan posisinya terlihat. Maka berkumpullah orang-orang kafir Quraisy, termasuk adalah Abu Lahab, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Kemudian beliau bersabda, "Ara'aitum in hadatsukum." Bagaimana pendapat kalian, wahai orang-orang kafir Quraisy, jika aku beritahukan, sampaikan satu berita kepada kalian, annal aduwa musabbihukum au mumassikum, bahwa musuh dari balik bukit ini akan menyerang kalian pagi hari maupun sore hari. Akuntum tusaddiqun, apakah kalian percaya berita yang saya sampaikan ini? Maka orang-orang kafir Quraisy qalu na'am. Ya. Orang-orang kafir Quraisy padahal waktu itu mereka belum beriman kepada Nabi Muhammad. Percaya kalau Nabi membawa berita bahwa akan ada musuh dari balik bukit ini, Bukit Tanha, yang menyerang di pagi hari maupun sore. Fa inni, kata Rasulullah, lanjutkan sabdanya, nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Maka sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan bagi kalian yang di hadapanku ada siksa yang keras bagi orang-orang yang menolak peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala Abu Lahab, lantas di antara yang hadir itu yaitu Abu Lahab mengatakan, alihada jama'tana tabban laka ya Muhammad. Hanya untuk
ini kamu mengumpulkan kami wahai Muhammad, menyampaikan berita, maka Abu Lahab mencela, memaki, mengumpat Nabi Muhammad. Celakalah kamu wahai Muhammad, hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami. Bagi Abu Lahab mungkin dikira ada suatu informasi berita penting yang menggembirakan, tapi hanya untuk mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad yang tidak lain adalah keponakannya. Nah, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Lahab ini. Fa'anzalallah tabbat yada abi lahabi wa tabba. Celakalah kedua tangan Abu Lahab wa tabba, dan akan binasa. Wa tabba, dan binasa sampai akhir hayat. Al-awwalu du'a'u alaihi. Ayat penggalan pertama, tabbat yada abi lahab, adalah doa. Wasani khobaru anhu. Yang kedua, watabba, adalah bentuk berita bahwa Abu Lahab dan istrinya itu akan celaka, akan binasa. Nanti di akhir ayat kita kaji. Siapa itu Abu Lahab? Abu Lahab itu tidak lain adalah paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, saudara kandung daripada ayah Nabi Muhammad Abdullah, kemudian termasuk Abu Thalib, paman beliau yang lain. Abu Lahab itu nama kunyah, julukan, karena memiliki wajah yang berseri. Tetapi karena kasirul adiyati li Rasulillah, Abu Lahab meskipun paman kandung dari Nabi Muhammad itu banyak menyakiti Nabi Muhammad. Wal bughdati lahu, dan membenci, wal istira'i bihi, dan merendahkan, melecehkan, meremehkan, watana kusilahu wa dinihi. Dan kurang bisa maknanya, mengurang-urangi, merendahkan, meremehkan, mencaci maki, mencela, merintangi. Bahkan riwayat yang lain dijelaskan seorang sahabat yang waktu itu masih jahiliyah, namanya adalah Rabi'ah bin Abbad. Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil jahiliyati. Saya melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil jahiliyah, saat zaman jahiliyah, saat beliau masih jahiliyah, bisuqi dzil majaz wa huwa yaqul, di sebuah pasar beliau bersabda, ayuhan nas, wahai semua manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah wahai manusia, la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung, akan selamat, dunia akhirat, beruntung dunia akhirat. Dan orang-orang ketika Nabi Muhammad berseru itu berkumpul mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Wa wara'ahu rajulun wadhi'ul wajhi, dan di antara kerumunan itu, di belakang itu ada seorang yang wajahnya bersinar, ahwalu, tapi juling, dzu ghadiraini, rambutnya diikat, dikepang menjadi dua ikatan. Yaqulu innahu sabi'un kadzibun. Sesungguhnya dia menunjuk ke Nabi Muhammad itu pembawa agama baru, pendusta. Yattabi'u haitsu dhahaba, yang terus mengikuti Nabi Muhammad kemana Nabi Muhammad pergi. Pergi ke satu tempat diikuti. Setiap Nabi Muhammad berdakwah, maka Abu Lahab menimpali, mendustakan, mengajak orang-orang kafir Quraisy untuk
tidak percaya kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan bahwa kedekatan hubungan biologis ya, antara Abdul Uzza atau Abu Lahab dengan Nabi Muhammad itu tidak menjadikan serta-merta Abu Lahab mendapatkan hidayah, Pak. Maka hidayah itu mahal. Enak ya hidup di zaman Nabi Muhammad menjadi sahabat. Iya kalau kita beriman, tapi kalau kita kafir, gitu. Maka kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad. Kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad secara langsung. Kita juga tidak pernah mengalami suatu peristiwa yang dengannya ayat Al-Quran itu turun. Tapi kita beriman kepada Allah. Kita beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat kedua Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Ma aghna tidak akan mencukupi anhu darinya maluhu harta kekayaannya wa ma kasaba dan apa-apa yang dia usahakan. Ibnu Abbas menafsirkan dengan waladuhu. Apa yang diusahakan itu adalah anaknya. Dalam satu riwayat, Abu Lahab ini ketika Nabi Muhammad SAW menyeru umatnya, kaumnya kepada iman, maka Abu Lahab mengatakan, In kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan. Jika yang disampaikan anak saudaraku, keponakannya itu benar, fa inni aftadi nafsi yaumal qiyamati minal adzabil alim bimali wa walad. Maka di hari kiamat kelak aku akan menebus diriku dari siksa api neraka yang pedih dengan harta kekayaanku dan dengan anak keturunanku. Maka ayat kedua ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa harta kekayaan Abu Lahab, anak keturunannya di hari kiamat tidak akan bermanfaat. Artinya tidak akan bisa melindunginya dari siksa api neraka. Dan begitulah orang-orang mujrim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah Al-Haqqah. Surat Al-Ma'arij yang mulai ayat 10 sampai ayat ke-4. Wala yas'alu hamimun hamima. Dan tidak bertanya hamimun, teman hamima pada temannya. Dari kiamat nanti orang-orang kafir itu mereka yang dulu ketika mereka di dunia berteman, di hari kiamat nanti mereka saling bermusuhan, saling tidak peduli. Bahkan yubassarunahu, mereka melihatnya, yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzim bibani. Orang-orang mujrim, orang-orang pendosa, orang-orang kafir itu kelak di hari kiamat menginginkan agar bisa menebus azab dengan anaknya. Anaknya dijadikan tebusan. Wasahibatihi dan teman-temannya. Wasahibatihi dan keluarganya. Istrinya. Wa akhihi dan saudaranya. Wa fasilatihi allati tuwi
dan keluarganya yang dulu di dunia melindungi. Jadi keluarga yang di dunia melindungi seseorang dari kejahatan, dari kedoliman, dari bentuk kedustaan, di hari kiamat tidak bisa melindungi lagi. Teman dekat tidak bisa melindungi lagi. Apa kalau sekarang termasuk mungkin yang sedang ramai gitu, relawan. Ya. Relawan di dunia bisa melindungi, ya. Tapi di akhirat tidak bisa melindungi. Ya. Kalau itu relawan kezaliman, ya. Relawan kekafiran, relawan kemaksiatan. Berbeda dengan orang yang beriman. Justru nanti di hari kiamat, orang-orang beriman itu mereka saling bertanya tentang saudaranya ketika di dunia bersama-sama dalam kebaikan. Pernah saya sampaikan ya, pentingnya kita memiliki teman yang soleh ya. Karena nanti ketika masuk surga, maka orang soleh yang dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu akan bertanya, kemana dulu teman-teman saya yang di dunia sama-sama ngaji, sama-sama menghidupkan masjid, sama-sama menghidupkan TPA, sama-sama ikut andil wakaf Al-Quran, sama-sama ikut sempuyung bareng, ya memakmurkan masjid, kok tidak terlihat di surga. Maka ahli surga itu diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke neraka, carilah penduduk neraka yang kamu kenal, yang terdapat di dalam hatinya keimanan. Maka diberi syafaat, diangkat ke surga. Dan itu tidak berlaku bagi orang kafir. Seperti Abu Lahab ini, dia akan mengorbankan semua hartanya, karena Abu Lahab termasuk bangsawan, anak keturunannya untuk menebus siksa. Maka tidak bisa. Allah tegaskan ma'agna anhu, harta dan anak-anaknya itu tidak akan bisa menjadi tebusan atas apa yang dilakukan Abu Lahab di dunia. Sayasla naron, sayasla akan dimasukkan naron pada api neraka dzatal lahab yang bergejolak. Ini sifat daripada api neraka. Dzatal lahabin wa syararin wa ihraqin syadidin. Jadi api neraka itu sifatnya bergejolak, apa nih? Bahasa kita lumpuk-lumpuk. Sami beri ya. Ketika mendidih itu kan api itu, ya, bahasa Jawanya melumpuk-lumpuk ya. Bergejolak, bergolak ya. Dan ya bulan-bulan ya. Dan membakar. Dalam satu hadis ya, dalam sebuah hadis, azab yang paling ringan, ya, na'udzubillah min dzalik, orang dimasukkan ke dalam neraka, ya, telapak kakinya baru menyentuh api neraka, itu na'udzubillah, kepalanya sudah mendidih. Ya, berapa ribu derajat ya, Celcius itu. Baru tersentuh kepalanya langsung mendidih. Tapi jangan dicoba nanti Pak ya, mau ngetes kompor dihidupin, apinya biru kan api panas ya. Jangan dicoba. Api itu panas. Wa mra'atuhu hammalatal hatabi. Dan
Perempuannya, istrinya maksudnya hammalatal hatabi, pembawa kayu bakar. Nah, ayat keempat ini ada dua riwayat bacaan ya, di kalangan ahli qiraat atau di antara qiraat asyrah itu. Pertama dibaca fathah ya, mansur. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Maka artinya begini. Abu Lahab itu akan dimasukkan ke dalam api neraka yang bergejolak, begitu juga istrinya hammalatal hatab. Ini sebagai hal atau maf'ul bih. Keadaannya itu membawa kayu bakar. Karena istri Abu Lahab namanya adalah Arwa bintu Harb bin Umayyah, saudara perempuannya Abu Sofyan. Arwa ini ya, semasa hidupnya aunan li zaujiha, dia itu setia kepada suaminya, selalu membantu suaminya atas apa? Ala kufrihi, di atas kekafiran, wajuhubihi, dan pengingkaran, wa'inatihi, dan pembangkangannya kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi suami istri ini sama-sama pasangan sejati, tetapi dalam kekafiran. Maka hammalatal hatab itu julukan. Arwah ini selalu membawa kayu yang berduri ya. Untuk apa? Kayu itu dijadikan rintangan di setiap jalan yang dilewati oleh Nabi Muhammad. Makna lainnya hammalatal hatab adalah tamshi bin namimah. Arwah ya, istrinya Abu Lahab ini selalu mengadu domba. Datang ke si B menceritakan kejelekannya si A, nanti datang si C mengadu domba ya. Terus menerus. Itu yang pertama. Boleh juga dibaca wamro'atuhu hammalatul hatab. Dibaca hammalatul hatab. Selain hafaz, Pak, selain riwayat kita itu dibaca hammalatul hatab. Tapi ada kaidahnya gitu. Contohnya kalau riwayat Ibnu Katsir, qiraat Ibnu Katsir, riwayat Al-Bazzi maupun Qubun. Kalau ayat keempat ini dibaca wa imra'atu hammalatul hatab, ayat pertama itu tabbat yada abi lahbi wa tab, bukan lahabi, tapi abi lahbi wa tab. Nah, nanti ayat keempatnya wa imra'atuhu hammalatul hatab. Kalau dibaca hammalatul hatab, wa imra'atuhu, dan istrinya Abu Lahab hammalatul hatab, kedudukannya bisa menjadi khobar, itu pembawa kayu bakar, atau bisa menjadi na'at, wa imra'atuhu hammalatul hatab, dan istrinya Abu Lahab yang membawa kayu bakar, menjadi sifat. Dan riwayat kita, riwayat Hafiz an Asim itu membaca hammalatun itu dengan hammalatal hatab.
Maka karena istrinya itu juga bersekongkol, bekerja sama, tolong menolong membantu di atas kekafiran bersama istrinya, Abu Lahab selalu mengkonter apa yang disampaikan oleh Nabi bahwa itu dusta, dia pembohong. Istrinya menghalang-halangi jalan yang dilewati Nabi. Nah, ini tipe suami istri setia, tapi setia dalam kekafiran. Alhamdulillah. Karena tipe suami istri atau keluarga itu ada 4 ya. Suami istri setia dalam ketaatan. Suaminya dalam ketaatan, istrinya durhaka. Seperti siapa? Istrinya Nabi Nuh alaihissalam, istrinya Nabi Lut alaihissalam. Yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau istrinya taat, suaminya durhaka. Ya, seperti Asyah, istrinya Fir'aun. Yang keempat, suami istri durhaka. Nah, di antaranya adalah Abu Lahab. Ya, mudah-mudahan kita bisa mencontoh Nabi Muhammad, suami istri setia, ya, sehidup semati di atas Islam. Ahad kemarin saya mengisi kajian di Walik Sanabat di sebuah musola. Jadi untuk meramaikan jamaah, panitia itu pengajiannya Ahad pagi, ya, musola, tingkatnya musola, ada door prize, ya, ada bagi-bagi sayur. Jadi uang infak yang terkumpul nanti dibagikan kembali ke jamaah. Diundi, ya, ada nomor 1, 2, maka dihitung. Baris pertama siapa? 1, 2, 3, 5. Oh, 5. Pak, misalnya Bagio. Dapat hadiah, syaratnya istrinya ikut ngaji. Nah, kalau nggak ikut ngaji, berarti gagal. Nanti dikocok lagi keluar nomor 15. Bu Muslimah misalnya. Syaratnya suaminya harus ikut ngaji. Kalau suaminya nggak ikut ngaji, gagal. Yaitu cara takmir masjid agar suami istri bersama-sama ngaji, bersama-sama sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan ngaji. Ini banyak bapaknya, ya. Biasanya di mana-mana banyak ibunya. Tapi ini sudah luar biasa, Pak. Padahal ini di kampung, ya. Di Waling tempat saya yang kategorinya mungkin kota dibandingkan sini, jauh, Pak. 10%-nya nggak ada. Ya, kalau saya ngisi lumayan lah setengahnya. Tapi kalau usaha lain yang kebetulan orang setempat itu ya paling 10 orang lokalan bersandar semua, hitungan 5 menit, bismika Allahumma amutu wahya. Ini termasuk luar biasa di Tetel. Mudah-mudahan terus meningkat. Ya. Ada dorbesnya. Sampai mana tadi? Ayat keempat, ya. Fi jidha hablum min masad. Fi jidha, di lehernya, ya. Hablum min masad. Tali yang diikat dengan kuat, ya, dipintal dengan kuatnya. Ai fi unuqiha hablun minan nari jahannam. Maksudnya adalah di lehernya terdapat tali dari neraka jahannam. Tarfa'u bihi ila syafiriha, yang tali itu ya mengikat lehernya kemudian menarik ke tepi
neraka jahanam, summa turma ila asfalia, kemudian dilemparkan sampai ke asfal, sampai ke dasar neraka. Summa kadzalika daiman, terus seperti itu, khalidina fiha, kekal selamanya di neraka. Sampai ke dasar neraka, ditarik lagi, dilemparkan lagi, ditarik lagi, terus menerus seperti itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qala ulama, para ulama mengatakan, wa fi hadhihi surah mu'jizatun dhahiratun wa dalilun wadihun 'ala nubuwwati. Pada ayat ini, pada surat ini terdapat mukjizat yang jelas, mukjizat yang nampak atas kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna mundu nazala qauluhu ta'ala, karena sesungguhnya sejak turunnya firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Lahab itu, fa akhbaru anhuma bisyaqai wa adabil imani. Jadi sampai saat turunnya surat itu sampai meninggalnya Abu Lahab dan istrinya ini celaka dan tidak beriman. Lam yuqayyid lahuma ayyumina wala wahida minhuma wala batinan wala zahiran. Sampai akhir hayatnya itu tidak ada di antara satu, ya, di antara keduanya, baik Abu Lahab atau istrinya, ya, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, yang mereka beriman. Artinya apa? Mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya dalam keadaan kafir. Ini menunjukkan apa? Bahwa surat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu menunjukkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau itu dari manusia, maka sangat mungkin, ya, di tengah-tengah usianya atau di akhir hayatnya itu Abu Lahab beriman, istrinya kekeh tidak beriman, atau istrinya beriman, ya, tapi suaminya tidak beriman, atau keduanya beriman. Ya. Sampai akhir hayat kedua-duanya tetap di atas kekafiran. Maka surat ini menunjukkan mukjizat yang jelas yang disampaikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wahyu, ya, sebagai mukjizat. Karena orang-orang kafir menuduh apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu asqala asatirul awwalin, itu hanya dongeng, ya, dongengan orang-orang dahulu. Ya. Itu hanya bualan Nabi Muhammad, ya, itu hanya ucapannya Muhammad. Maka di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menantang untuk membuat satu surat, ya, atau bahkan hanya satu surat, ya. Maka seandainya semua manusia dikumpulkan, ya, bahkan jinnya yang paling cerdasnya dikumpulkan untuk membuat tandingan semisal Al-Quran, maka tidak ada yang mampu, tidak ada yang bisa. Ya, meskipun hanya surat yang paling pendek, surat apa yang paling pendek? Al-Kautsar, ya, 3 ayat. Kalau urutan ayatnya Al-Ikhlas 4 ayat, tidak akan mampu. Nah, itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada orang yang bisa menandingi untuk membuat semisal Al-Quran.
Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari tafsir surat Al-Lahab ini, bahwa Abu Lahab ini celaka karena dia mendustakan Nabi. Tidak hanya mendustakan Nabi, tapi selalu merintangi, mengingkari. Bukan hanya suaminya, tapi juga istrinya, bersekongkol. Sehingga keduanya termasuk penduduk neraka. Maka setiap kebaikan yang menolong dakwah Nabi Muhammad, yang menolong agama Islam, ya, kita ikut serta dalam kebaikan, maka itu menjadi kebaikan kita, menjadi amal jariah kita. Yang kedua, bahwa banyaknya harta, ya, banyaknya anak itu tidak memberi manfaat sama sekali kalau kita tidak menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang bersih, hati yang selamat. Dalam surat Asy-Syu'ara, yauma la a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat kelak tidak bermanfaat harta benda dan anak keturunan kita kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala membawa hati yang selamat, hati yang sehat. Karena hati itu disifati dengan kehidupan, maka hati itu bisa sehat, hati bisa sakit, bahkan hati itu bisa mati. Di antara ciri hati yang selamat itu hati yang selalu terikat, hati yang selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, bahwa neraka itu, ya, sangat mengerikan, ya, sangat keras, ya, siksanya. Ya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Di antaranya adalah dengan amal soleh yang kita kerjakan, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat. Rahmat itulah yang menyebabkan kita masuk ke surga. Rahmat itulah yang menjadikan api yang panas itu menjadi dingin. Okay. Seperti Nabi Ibrahim yang dibakar api, tapi api yang membakar Nabi Ibrahim dingin. Okay. Dan nanti mungkin kita lanjutkan di surat Al-Fil, Pak. Ada hubungannya nanti rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan malam ini bermanfaat khususnya diri saya pribadi dan bermanfaat juga untuk Bapak Ibu jamaah sekalian. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa